dari kelompok 1 kelas hukum perizinan dan tata ruang R. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemungutan biaya parkir di lahan bebas parkir yang ada di minimarket dengan adanya Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Pak Iputu Sukadana dengan NIM 13 12 100 229, lalu ada Bapak Sriadi Setianto dengan NIM 131 21 00 329, lalu ada saya Niza Kartika Sari dengan NIM 131 20 00 034, lalu ada Griselda Uzil dengan 131 21 00 004, lalu ada Agnia Rizky dengan NIM 131 21 00 167, dan yang terakhir ada Rizky Akbar dengan NIM 131 21 00 128. Peraturan daerah Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018, pengelolaan parkiran di Surabaya diatur dengan tujuan menciptakan keteraturan, keamanan, dan efisiensi di bidang lalu lintas serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap tempat parkir. Yang pertama, kewenangan pengelolaan. Pemerintah daerah dan pihak swasta diizinkan untuk mengelola tempat parkir yang dikelola Pemda mencakup area dalam ruang milik jalan dan ruang milik jalan pihak swasta. Setelah mendapatkan izin dapat mengelola tempat parkir di luar ruang milik jalan. Yang kedua, jenis layanan parkir. Perda ini membedakan parkir di tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP). Jenis layanan meliputi parkir insidentil saat terjadi meningkatkan kebutuhan parkir, valet, dan parkir dengan tarif progresif. Penggunaan teknologi. Penerapan teknologi informasi diwajibkan terutama untuk pemantauan ketersediaan parkir secara real time, sistem pembayaran elektronik, dan integrasi dengan aplikasi pemerintahan daerah. Yang keempat, perizinan dan kewajiban pengelola. Pengelola wajib menyediakan fasilitas dasar seperti marka, rambu, dan asuransi bagi penggunaan parkir serta memberikan penggantian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Yang kelima, sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan parkir seperti parkir di lokasi tidak sesuai atau tanpa izin dapat dikenakan denda hingga penutupan lokasi. Minimarket yang telah menerapkan bebas parkir artinya pengguna tidak dibebankan biaya parkir di area tersebut sesuai dengan perda ini, namun memiliki pendekatan berbeda dalam pemanfaatan ruang parkir. Pada mengatur bahwa parkir di ruang luar milik jalan seperti minimarket memerlukan izin jika dikelola pihak ketiga, tapi tidak membebankan tarif pada area yang ditetapkan untuk akses publik atau pengunjung seperti minimarket. Kebijakan bebas parkir ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelanggan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong lebih banyak pelanggan untuk datang, sehingga selaras dengan prinsip perda yang mengutamakan kemudahan dan efisiensi dalam menggunakan lahan parkir. Adanya keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya nomor 00819-436.7/2024 tentang standar pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, khususnya yang tercantum dalam lampiran nomor 3 tentang izin baru penyelenggaraan tempat parkir. Yang pertama, persyaratan administratif dan legalitas. Minimarket yang ingin menyediakan fasilitas parkir meskipun bebas biaya tetap harus mengikuti prosedur izin yang diatur oleh Dishub. Persyaratan administratif meliputi beberapa dokumen penting. Yang pertama adalah KTP, lalu gambar atau daerah lokasi tempat parkir. Yang ketiga adalah surat jaminan asuransi. Kebutuhan untuk memiliki izin mendirikan bangunan serta bukti kepemilikan atau penguasaan tanah menunjukkan bahwa area parkir harus terintegrasi dengan bangunan dan bukan pada ruang milik jalan yang memang sesuai untuk area komersil seperti minimarket. Yang kedua, analisis dampak lalu lintas. Ini adalah salah satu komponen utama dari izin. Ini adalah perlunya dokumen surat analisis dampak lalu lintas atau
jalan sibuk. Berikut rinciannya. Yang pertama, tujuannya memastikan area parkir di minimarket tidak mengganggu area lalu lintas di sekitarnya. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah arus keluar masuk kendaraan di parkir tersebut dapat menimbulkan potensi kemacetan atau bahaya bagi pengguna jalan lain. Yang kedua, implementasi. Berdasarkan hasil andalalin, pengelola minimarket dapat diinstruksikan untuk melakukan penyelesaian tertentu seperti menambah marka jalan di area parkir atau memasang rambu yang mencegah parkir di sembarangan. Yang ketiga, tanggung jawab dan kewajiban pengelola. Meskipun menerapkan kebijakan bebas parkir, pengelola minimarket tetap diharuskan untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung parkir. Lampiran nomor 3, fasilitas seperti rambu-rambu, marka, rambu, dan petugas parkir yang terlatih harus tersedia. Ini memastikan area parkir mudah diakses, kendaraan dapat terparkir dengan aman, dan terhindar dari parkir ganda yang bisa mengganggu mobilitas. Yang kedua, pengawas dan ketertiban. Kebijakan bebas parkir kadang-kadang menyebabkan area tersebut menjadi target parkir liar bagi kendaraan non-pelanggan. Untuk itu, minimarket harus menerapkan aturan internal seperti pembatasan waktu parkir atau penggunaan stiker bagi kendaraan pelanggan. Yang keempat, keamanan kendaraan. Kebijakan bebas parkir tidak membebaskan pengelola dari tanggung jawab keamanan dan menyediakan surat jaminan asuransi. Pengelola menunjukkan komitmen untuk menanggung resiko kerusakan atau kehilangan yang bisa saja terjadi di area parkir. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja yang menekankan perlindungan bagi pengguna parkir. Dengan memenuhi semua aspek ini, minimarket dapat mengelola area parkir secara efisien, aman, dan patuh pada regulasi, meskipun tanpa menarik retribusi parkir dari pengguna. Implementasi kebijakan bebas parkir tetap sejalan dengan prinsip perda dan keputusan Dishub karena aspek legalitas keamanan dan kenyamanan penggunaan tetap menjadi prioritas dan penyediaan fasilitas parkir di area minimarket. Kelompok 1 juga telah melakukan beberapa wawancara dengan tukang parkir yang ada di beberapa minimarket di wilayah kota Surabaya. Mohon disimak dengan baik-baik. Terima kasih. Asmana gimana sih, Pak? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Sudah lama? Saya masih baru 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sebelumnya di mana? Di Ponti situ. Oh. Di Ponti dekat Migacoan. Pelayanan parkir di sini jenengan layani berapa orang? Maksudnya ke customer. Ya. Enggak, berapa orang petugasnya? Petugasnya bisa 4. Oh, 4 orang. Ya, 4 orang. Gantian sip-sipan. Oh, petugas itu dari siapa? Dari Karang Taruna. Oh, dari Karang Taruna sini. Nah, Karang Taruna sini ada hubungan sama pemerintah daerah atau dengan lingkungan Langsung warga? sama Alfamidinya gitu. Oh, dengan Alfamidinya. Jadi dari Alfamidinya Dia minta pertolongan untuk melayani parkir di sini. ya, untuk jaga parkiran di sini. Oke. Untuk storenya juga ke Alfamidi atau sendiri atau nanti ke Ada pemerintah? kas. Oh, ada Kas kas untuk warga untuk Karang Taruna. untuk Karang Taruna. Sudah berapa lama? Kalau saya sih biasanya di parkir Citra saya cuma backup aja kalau nggak masuk kan untuk jaga Oke. untuk jaga aja biar nggak ada kejadian yang Iya, iya. tidak diinginkan gitu. Oh, oke. Tapi untuk ke pemerintah daerah gimana? Ke pemerintah daerah kalau waktu di Ponti ada bayar pajak waktu saya parkir di Ponti. Oh ya, berapa biasanya? Nggak tahu juga itu ada ketuanya sendiri. Oh, dari ketuanya sendiri. Iya. Oh, jadi dari ketuanya yang koordinir. Iya benar. Tapi yang berhubungan sama pemerintah itu Ketua sendiri ketuanya. yang di Ponti. Rata-rata dapat berapa tiap hari? Kalau di Ponti saya nggak mesti sih kan parkir kan ada rame ada sepi gitu. Rata-rata berapa? Ya 30. 30. Wah. Itu store-nya langsung ke ketuanya. Enggak kan ada itu Pengepul. ya yang ketuanya itu kata arti kan udah izin ke pemerintahan. Oh, gitu. Izinnya ke pemerintah. Iya ke Dishub. Oh, di sub. Iya di sub. Iya. Bayar pajak kan bayar pajak. Oh, bayar pajak. Iya. Terima kasih nih Mas. Anwar nggih. Siap. Matur nuwun. Siap, siap. Nggih. Kabupaten Pak. Bapak jenengan asmane jenengan sapa? Agus. Sudah lama melayani parkir di sini. 2 bulan. 2 bulan. Oh, gimana? Banyak kendaraan di sini. Biasa rame, biasa sepi kan. Oh, tapi kadang-kadang ramai. Rame. Oh, berapa kendaraan satu hari? Nah, mesti biasanya 150. Oh, itu untuk melayani ini masyarakat bisa menerima pelayanan parkir di sini. Biasa kasih biasa rendah.
Kadang-kadang ngasih. Ngasih bajan enggak. Oh, kadang-kadang enggak. Tapi kalau ngasih diterima ikhlas, Bebas. kalaupun tidak juga terima ikhlas. Iya. Nah, untuk pengelolaannya itu gimana? Apakah jenengan sendiri ataukah ada pimpinan yang di atasnya? Ada ketuanya enggak? Oh, bosnya. Oh, ada bosnya. Nah, bosnya itu jenengan itu bagian dari pemerintahan atau tidak? Aduh, saya enggak tahu ya. Oh ya, tapi dari pemerintahan mengawasi juga pelayanan parkir Iya. ini. Oh, diawasi pemerintah. Artinya wonten izinnya dari pemerintah juga. Oh, ada izinnya. Oh, iya. Terus sampai jam berapa ngelayani parkir? Jam 2 sih yang sampai jam 12 malam. 12 malam. Oh, oke. Itu pagi jam 8 sampai jam 2. Oh, iya. Matur nuwun nggih. Iya. Selamat pagi Pak. Lagi Pak. Saya Sianto dari kita ada tugas media bahwa wawancara soal parkir kemarin. Bapak siapa? Bapak Mat Soleh. Dengan Mas Soleh. Pak Mas Soleh sudah berapa lama mengelola parkir ini Pak? Kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kemudian setelah mengelola parkir ini, Pak Mas Soleh mendapatkan izin dari Provinsi Indomaret atau atas inisiatif sendiri? Kalau intinya enggak, kalau awal dulu itu minta tolong tapi saya tetap salah lah. Nah, saat mengelola parkir Indomaret ini, apakah pemilik meminta sesuatu dari Bapak atau Bapak ini adalah memang tidak disetorkan ke pemilik? Maksudnya pemilik Indomaret? Iya. Oh enggak. Jadi sepenuhnya dikelola oleh Bapak sendiri. Iya, Dalam sehari dapatnya berapa Pak? sip-sipan Pak. Soalnya kalau aku cuma jaga malam 1 minggu sekali. 1 minggu kerja, 1 minggu terakhir kerja. Iya. Jadi yang jaga di sini ada berapa orang? Sebenarnya itu cuma 2 orang. Sip pagi dan sore. Cuman aku lulus kan 24 jam. Terus dari jam 11 malam sampai jam Bapak tinggalnya di sekitar Indomaret sini atau Panijil. jauh? Di Panijil. Oh, dari Panijil ya, dekat ya. Menurut Bapak, kira-kira apakah diperlukan peralatan tambahan mengelola parkir ini atau dengan saat yang ada saat ini sudah mencukupi? Saya rasa juga cukup Pak. Kalau misalnya parkirnya penuh, terus Bapak memarkirkannya di mana? Pak? Ya di sini nggak pernah penuh total kok Pak. Keluar masuk. Apakah ada pembagian Pak pada saat Bapak tugas hasilnya dulu? Kalau Tempat yang lain atau Bapak sendiri? Kalau yang malam ya terserang paling banyak itu 100.000 ya dipakai buat rokok, buat makan nggak sampai 100.000 lah hasilnya kalau pulang. Tapi itu yang malam, kalau yang siang nggak tahu. Siang kan cuma aku ngelanjutin dari yang sore, sip sore langsung ke pagi. Sabtu Minggu penuh atau jarang Pak malahan? Pas malam minggu kalau nggak salah cuma malam minggu doang. Malam minggu malam Sabtu itu kan sih loh. Makanya hari-hari biasanya ya. Apakah pernah terjadi Pak kehilangan saat Bapak jaga Sehari yang dijaga nggak pernah. sepeda motor, helm, motor? Nggak pernah. Selagi malam pas aku jaga nggak pernah. Kira-kira Bapak parkiran di Indomaret ini perlu dikelola secara profesional atau cukup ditangani oleh orang-orang? Bapak misalnya pakai seragam khusus, kemudian pakai merek misalnya seperti secure parking atau apapun itu. Yang kurang paham juga Pak. Dalam itu tadi ya. Bapak pernah nggak ditegur oleh pihak Bisu. Bisub atau oleh kelurahan? Oh enggak Pak. Enggak. Soalnya awal mulanya kalau di area tempat sini manajer pertamanya itu minta tolong Pak. Cuma minta tolong dijagain karena dulu kok juga akan ramai. Karena Pak teman saya itu yang itulah yang mempunyai ini. Pas di Parani dimintain tolong Menurut Bapak pekerjaan ini bisa mencukupi kehidupan Bapak? kalau mencukupi ya enggak. Terus kira-kira Bapak dengan mau kerjanya apa lagi kehidupan Bapak? Ya apa bantu-bantu perempuan di rumah Pak, jualan ke warkop. Baik, saya pikir cukup wawancaranya Pak ya. Oke, Teman-teman, itulah wawancara pagi ini bersama Pak Mat Soleh. Mat Soleh, Pak Mat Soleh, juru parkir Jalan Sumatera Indomaret.
semoga wawancara ini ada manfaatnya untuk kita semua dalam keseharian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tukang parkir di Indomaret sekitar. Namanya siapa, Pak? Aswar. Bapak Aswar. Jaga parkir di sini udah berapa tahun, Pak? Oh, udah 3 tahun. 3 tahun ya, Pak ya. Untuk izin parkir ke siapa, Pak? Karena kan di Indomaret ini kan ada tulisan bebas parkirnya. Saya sendiri. Oh, Bapak sendiri nggih. Selama di sini mungkin berapa penghasilannya dalam sehari, Pak? Oh, paling kadang mesti, kadang 150, Oh, 150. kadang 100. Oh, jam 100. Jaga parkir di sini Bapak sendiri atau gantian, Pak, dengan temannya? Ya, orang dua. Oh, orang dua, jadi dengan temannya ya, Pak ya. Untuk setoran uang parkir bagaimana, Pak? Kalau setorannya ya Di Disub. Iya. Jadi Disubnya juga ikut mengatur setorannya itu ya, Pak ya? ya semua orang parkir itu. Oh, baik-baik. Tarik parkir di sub. Oh, Karcis. Karcis, oke. Nah. Baik, Bapak, terima kasih sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Musnadi. Pak Musnadi. Ya. Ini saya izin Pak mau tanya-tanya mengenai parkir karena memenuhi tugas dari Ya. beliau. Kalau boleh tahu jaga parkir di sini udah dapat berapa lama Pak ya? Hampir 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 Ya. tahun ini di sini apa mungkin beda-beda tempat atau apa? Di sini ada. Di sini aja. Ya. Dalam sehari itu Bapak di sini tuh ada jaga sendiri atau ada gantinya atau gimana? Ada gantinya. Oh, ada gantinya. Mengenai kalau dengan Indomaret jaga di sini tuh permintaan Indomaret atau permintaan siapa atau dari disub atau gimana Pak? Termasuk Indomaret ya. Oh, disuruh Ya, ya. diminta Indomaret Iya. Pak ya. Wala ada. Biasanya dapat berapa motor atau berapa mobil Pak dalam sehari kira-kira rata-rata? Banyaknya mobilnya. Oh banyak mobil. Oh, ya Kak mesti. Oh nggak mesti Nggak sehari mesti, kira-kira ya. 20 30 gitu Iya, Pak, ya? sekitar Oh. 30. Kalau untuk pendapatannya kira-kira pendapatan Oh. dari parkir ini kira-kira berapa Pak? Iya juga kan kadang-kadang 150 ya 200 paling banyak 200 paling banyak. Paling banyak ya. Iya. Untuk setoran itu gimana Pak? Ya termasuk saya kan ada orangnya yang ngurus ke sini. Oh, gitu. Ya, cuma saya cuman kerja. Oh gitu. Iya, disuruh kerja. Atau apa dari pemerintah atau dari orang ini aja? Ya orang sini termasuk. Oh yang pegang ya, ini. Oh gitu. Baik. Itu aja Pak. Makasih waktunya. Boleh mau dimintain wawancara. Itu aja. Sudah. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas kali ini yaitu kebijakan bebas parkir di area minimarket mendukung visi Perda dalam menciptakan kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus menjaga keteraturan lalu lintas di lingkungan sekitar. Namun, agar kebijakan ini berjalan optimal, pengelola minimarket harus tetap memperhatikan tata kelola dan keamanan parkir dengan menerapkan fasilitas sesuai standar Perda dan melakukan pengawasan yang cukup untuk menghindari penyalahgunaan area parkir oleh pihak di luar pengunjung minimarket. Terima kasih.